Assalamualaikum anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan channel Giol Gama Eksakta Online. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPAD, pemantapan persiapan asesmen daerah untuk SMP atau MTS Kabupaten Sleman ya. Tahun pelajaran tahun 2022-2023, mata pelajaran matematika. Materi ini diujikan atau di-tryoutkan pada tanggal 29 November tahun 2022. Untuk sesi yang ketiga ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak pembahasan berikut ini. 21. Diketahui diskriminan persamaan kuadrat berikut adalah 49. Apabila X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, perhatikan pernyataan 1, 2, 3, 4 mana yang benar. Mari yang pertama kita pahami tentang arti diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ABCD-nya mana? ABC-nya A-nya yang paling depan ya, ini adalah A, ini yang paling depan ada angka 1. B-nya yang tengah ini ya, ini adalah B. Terus yang paling belakang adalah C. D-nya adalah diskriminan itu. Ya. Kemudian diketahui diskriminannya sama dengan 49. Mari kita hitung. B kuadrat berarti ini ya 3 kuadrat ya. 3 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya adalah 1. Kemudian C-nya juga C. Ini sama dengan 49. 3 kuadrat adalah 9. 4 kali 1 kali C adalah 4C. Ini sama dengan 49. Berarti min 4C sama dengan 9-nya pindah kanan menjadi min 49 kurangi 9 sama dengan 40. Nah, dengan demikian ketemu C-nya sama dengan 40 bagi min 4 sama dengan min 10. Dalam jawaban 1, C-nya adalah 10. Ini jawaban salah. Setelah ketemu C-nya min 10 ini, masukkan menggantikan C ini. Ya, ini dimasukkan sini untuk menggantikan C ini. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah dengan 3X, C-nya itu adalah min 10 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan, faktornya min 10 itu berapa? Yang jumlahnya adalah 3 ya. Min 10 ya, kita pasang dulu X min dalam kurung X min gini. Nah, kita cari faktornya min 10 yang jumlahnya 3. Berarti apa nih? Ya, min 2 dan plus 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 5. Ini namanya X1, ini adalah X2. Kita cek jawabannya. X1 sama dengan 2 ini benar. Yang kedua X2 sama dengan 5 salah. Yang benar adalah min 5. Oke. Nah, yang keempat ya, yang keempat adalah kita mencari X1 kalikan X2. Ya, tinggal kalikan 2 kalikan min 5. 2 kalikan min 5 sama dengan berapa nih? Negatif 10. Ini jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 ya, 1 dan 4 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang D. Nah, sebenarnya mencari X1 kali X2 juga bisa pakai rumus ya. Rumusnya adalah C per A. C-nya adalah min 10. Kemudian A-nya adalah berapa tadi ini? 1. Min 10 bagi 1 sama dengan min 10. Jadi hasilnya adalah sama. Oke, silakan mau pakai yang pertama atau kedua caranya ya, silakan mana yang anggap mudah. Oke, lanjut nomor 22. Sebuah kain berbentuk persegi panjang. Diketahui ukuran panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar sisi kain tersebut akan dilipat dan dijahit dengan lebar 2 cm. Jika luas kain yang dilipat atau yang diarsir pada gambar adalah 344 cm persegi, maka luas sisa kain yang tidak dilipat tersebut atau yang berwarna putih adalah berapa? Nah, mari kita kerjakan sini. Kalau ini diketahui potongannya atau lipatannya adalah 2 cm ya, ini 2 cm, maka ini yang sebelah atas itu 2 cm juga nih ya, di bawah juga 2 cm juga, sebelah kiri juga nih panjangnya 2 cm juga.
sehingga yang di tengah yang putih itu ukurannya menjadi berkurang ya. Misalnya lebarnya ya, ini ada L karena dipakai atas 2 bawah juga 2, maka sisanya segini. Itu tinggal apa? Lebar dikurangi 2 tambah 2 dikurangi 4. Demikian panjangnya ya. Panjangnya ini semula adalah 2L, maka segini itu tinggal 2L. Ini kita kurangi yang kiri 2, yang kanan juga 2. Maka panjang yang dalam ini adalah 2L dikurangi 4. Nah, kita diketahui bahwa luas yang diakhir 344 ya. Maka luas yang 344 ini ya kita peroleh dari ya luas yang luar dikurangi yang dalam. Yang luar itu adalah L ya. Ini adalah luas yang luar ya dikurangi luas yang dalam. Nah, luas yang luar itu adalah panjangnya L, lebarnya panjangnya 2L, lebarnya adalah L. Maka yang luar adalah 2L kalikan L ya. Kemudian yang dalam ini kan panjangnya ini 2L min 4 ya, 2L min 4, dan lebarnya adalah L min 4 ya. Lebarnya adalah L kurangi 4. Ini diketahui sama dengan 344. 2L kalikan L berarti 2L kuadrat ya, dikurangi 2L kalikan L itu adalah 2L kuadrat. 2L kalikan min 4 berarti min 8L. 4 kalikan L ya, min 4 kalikan adalah min 4L. Kemudian min 4 kalikan min 4 adalah plus 16. Ini 344. 2L ketemu 2L habis ya. Maka ini kan min 12 keluar dari kurung, maka menjadi 12L. Ini 16 positif keluar dari kurung menjadi min 16. Itu sama dengan 344. Berarti 12L sama dengan ini pindah kanan. 344 tambah 16 itu ketemunya berapa? Ya, 360. Maka L-nya adalah 360 dibagi 12 ya. Maka ketemunya 30. Nah, oke, ketemu L-nya adalah 30. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah luas yang tidak dilipat yang berwarna putih? Luas yang ditanyakan adalah yang dalam itu panjangnya itu adalah 2L min 4, lebarnya adalah L min 4. Nah, kalau kita cari 2L-nya min 4, maka L-nya diganti 30. 2 kali 30 adalah 60 kurangi 4. Ya, ini sama dengan 56. Ini panjangnya. Kemudian ini L kurangi 4, berarti 30 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 26. Nah, inilah yang kita cari. Maka luas yang di dalam ini ya, rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah 56 ya, sedangkan lebarnya adalah 26. 56 kalikan 26 ini kalau kita hitung 1456 ya. Kalau di sini jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang lanjut nomor 23. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan H. T sama dengan min 5T kuadrat plus 60T. Pertanyaannya, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah berapa? Nah, kalau mencari tinggi maksimum seperti ini, kita ingat rumus Y maksimum dalam suatu fungsi kuadrat itu kan maksimumnya ya, itu adalah kalau ini fungsinya HT, maka H ini akan maksimum. Rumusnya adalah D dibagi min 4A. D itu adalah diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Untuk fungsi kuadrat ini kan A-nya negatif 5, ini adalah ini A ya. Kemudian B-nya yang 60 ini adalah B, C-nya tidak ada, berarti C-nya 0 ya. Nah, sehingga kita hitung B kuadrat 60 kuadrat dikurangi 4 kalikan A-nya min 5, C-nya tidak ada, C-nya adalah 0, dibagi dengan min 4 dikalikan A ini adalah min 5 ya. Sehingga ini sama dengan 60 kuadrat ya, 60 kalikan 60. Min 4 kali min 5 kali 0, 0 nggak usah dihitung ya. Yang bawah adalah min 4 kali min 5 sama dengan 20. Nah, kita coret, ini masih berapa nih?
masih 3. Maka 60 kali 3 sama dengan 180. Selengkapnya 180 meter. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 24. Perhatikan gambar. Inilah gambar koordinat titik. Pertanyaannya, koordinat titik B terhadap titik A. Nah, ini perhatikan, titik B terhadap titik A. Nah, ini rumusnya adalah titik B itu dikurangi dengan titik A. Nah, inilah yang menjadi kunci kita. Mari kita lihat titik B. B itu berapa koma berapa nih? Ya, adalah 3,1. Berarti B adalah 3,1. Kalau titik A berapa titik A nih? Ya, titik A-nya ini adalah di ya nih, min 2,4. Min 2,4. Nah, sehingga kalau kita mencari koordinat titik B terhadap titik A, nah kita pasang ya, titik B-nya itu adalah di 3,1 dan titik A-nya adalah di min 2,4. Nah, rumus ini kita pakai ya dengan cara ini apa? Dikurangi. Maka 3 dikurangi min 2 adalah min ketemu min apa? Plus ya. Ini 5, sedangkan 1 kurangi 4 ketemunya negatif 3. Inilah hasilnya adalah 5,-3 dalam pilihan jawaban adalah jawaban yang B. Oke, mudah sekali ya. Ya, sekarang soal nomor 25. Perhatikan gambar. Ini kita materi tentang sudut ya. Besar penyiku sudut ABC adalah. Nah, kalau kita perhatikan sudut ABC itu adalah di sini ya, 3x ini. Nah, kita lihat dulu ya, kita cari dulu nih besarnya sudut lurus ini berapa? 180 derajat. Berarti 3x ini ya ditambah dengan 5x min 12 itu sama dengan 180 derajat ya. 3x ditambah dengan 5x min 12 ini sama dengan 180 derajat. 3x tambah 5x kan 8x ya. Kemudian ini 180 min 12 nya pindah karena menjadi apa? Plus 12 yang sama dengan 192. Sehingga x-nya itu adalah 192. Ini kita bagi dengan 8. Ketemunya 24. Nah, sekarang kita akan mencari penyikunya sudut ABC. Penyiku itu kan 90 derajat, berarti 90 dikurangi sudut ABC. ABC itu berapa? ABC adalah 3x. Nah, x-nya kita ganti 24 masuk sini. Berarti sama dengan 90 dikurangi 3 kali 24. Itu kan sama dengan 72. Maka hasilnya sama dengan 18. Lengkapnya 18 derajat. Atau jawabannya yang A. Oke. Lanjut nomor 26. Perhatikan gambar ya. Diketahui sudut EDF sama dengan 2x. Mana EDF ini ya? EDF berarti di sini ya. Ini besarnya adalah 2x. Kemudian GDF ya. GDF ini adalah x ditambah 14. Dan CDG ya. CDG yang ini adalah 88 derajat. Nah, sekarang kita lihat sudut segini ini kan lurus ya. Lurus itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Berarti 88 derajat ini ditambah dengan x plus 14. Kemudian ditambah lagi dengan 2x, itu ketemu sudut lurus 180 derajat. X ditambah 2x kan ketemunya 3x. 88 ditambah dengan 14 ketemunya 102. Itu sama dengan 180. Kalau gitu 3x sama dengan 180 dikurangi 102. Maka ketemunya adalah 78. Nah, x-nya 78 bagi 3 kan ketemunya 26. Nah, ini jawaban nomor 1, x 26 adalah jawaban yang benar. Kemudian sekarang yang kedua ya, yang kedua kita akan mencari besar sudut GCD ya. GCD itu ini. Anda perhatikan sudut ini ya, ini kan besarnya sama dengan ini ya. Kenapa? Karena sudut yang sehadap ya. Jadi sudut GCD itu sama dengan sudut EDF. Sudut EDF yaitu besarnya 2x.
Nah, X-nya 26, tinggal masukkan aja. 2 kalikan 26 sama dengan 52. Ini tertulis 40. Wah, ini salah ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga sudut EDF ya. EDF itu mana? EDF sudah tahu ya, ini 2X ya. Kemudian CGD ya. CGD itu adalah yang di atas nih ya. CGD ini ya, sudut ini itu sama dengan besarnya sudut ini. Karena apa namanya? Sudut dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan, maka besarnya adalah juga X plus 14. Besarnya sama ya. Berseberangan besarnya sama. X ditambah dengan 14. Nah, kita akan nyari nilainya berapa. Nah, kalau kita sederhanakan ya, X-nya tadi adalah X-nya nih ya, 2X-nya adalah 52 ya, ini berarti tambah sama dengan 52 ditambah dengan X ditambah 14. Tadi X-nya 26 ditambah dengan 14 ya. Nah, berarti sama dengan 52 ditambah dengan 40, maka ketemunya adalah 92. Tertulis 88. Oh, ini salah lagi dia. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang nomor keempat, kita akan mencari sudut BCD ya. BCD. BCD mana? BCD adalah ini. BCD itu adalah ini. Besarnya sudut BCD itu ya sama dengan 180 dikurangi yang ini ya. Ini kan besarnya sama dengan 52 tadi ya. 52. Jadi besar sudut BCD itu adalah 180 derajat dikurangi sudut nih yang 52 nih ya, AGCD ya, di sudut GCD. Berarti sama dengan 180 derajat kurangi 52. Maka sama dengan 128 derajat. Nah, sehingga nomor 4 ini jawabannya benar. Ya, tampak yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4 ini jawabannya yang B. Oke. Sekarang nomor 27. Pada gambar berikut ABCD dan BEFG adalah persegi. Ya, kalau persegi maka panjang sisinya sama. Perhatikan pernyataan berikut, ada 1, 2, 3, 4, mana yang benar? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama panjangnya DE ya. D ini, E di sini ya. Berarti diagonal yang panjang ini. Nah, tadi diketahui gambar ini merupakan persegi. Kalau persegi, kalau ini panjangnya 9 ya, AD itu 9, maka AB ini juga panjangnya sama, yaitu 9. Kalau ini panjangnya 3, maka panjangnya DE atau BE ini juga panjangnya 3 ya. Sehingga panjang semuanya ini nah ya, A sampai dengan E 9 tambah 3 itu adalah 12. Nah, maka kalau yang pertama kita mencari panjangnya DE ya. DE itu sama dengan akar dari ya nih AE kuadrat ya, 12 ini ya. 12 kuadrat dikurangi dengan apa? 9 kuadrat. 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat ya, karena sisi miring tambah ya. Nah, 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. 12 adalah 144 ditambah 9 kuadrat adalah 81. Ini kalau dihitung sama dengan akar 225 atau sama dengan 15. Oh, nomor 1 ini jawabannya benar. Kemudian yang kedua ya, kita mencari panjangnya DG ya. Kalau DG itu diketahui 15 ya, dalam gambar sudah kelihatan, pasti salah itu. Wong ini panjangnya 15, masuk ini juga 15, makanya nggak usah dihitung, ini pasti salah. Sekarang kita akan mencari luas yang diarsir. Nah, nomor yang ini, nomor ketiga, luas yang diarsir itu adalah luas itu adalah pertama yang tengah ini ya. Ini kita cari dulu luas yang persegi panjang yang gede, itu adalah ABCD. Luas ABCD kemudian ditambah dengan persegi yang kecil adalah luas apa nih? BEFG. BEFG. Nah, kemudian dikurangi segitiganya nih ya.
Segitiga yang pertama adalah segitiga yang gede ini ya, segini adalah ADE ya, segitiga ADE, luas ADE. Dikurangi lagi segitiga yang kedua nih ya, inilah segitiga DCG ya, dikurangi lagi segitiga DCG atau kalau diurutkan CDG itu, terus dikurangi yang kecil ini, yang ketiga ini ya, yang paling bawah ini ya, inilah segitiga EFG ya, luas segitiga EFG. Nah, yuk kita hitung. ABCD persegi, sisinya 9, maka luasnya adalah ya 9 kali 9. Kemudian BEFG sisinya 3 ya, maka ini luasnya sama dengan 3 kali 3. Oke, sekarang dikurangi luas ADE. ADE itu adalah alasnya 12, tingginya 19. Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2, maka 12 kali 9 bagi 2. Luas CDG, alasnya ini ya, CD ini adalah sama 9. Kemudian segini nih, segini berapa nih? Kan tadi semuanya 9, dikurangi 3, maka masih berapa nih? 6 ya. Maka ini sama dengan alasnya 9, tingginya 6 bagi 2. Dan yang kecil ini, yang ketiga nih ya, ini kan sisinya sama ya, 3 ini juga 3, maka 3 kali 3 bagi 2. Oke, kita hitung ya, 9 kali 9 81, 3 kalikan 3 adalah 9 ya. Dikurangi, ini kita coret kan tinggal 6 ya, 6 kalikan 9 54, ini kita coret masih 3 ya. 9 dikalikan dengan 3 sama dengan 27, dan 3 kali 3 9 bagi 2 adalah 4,5. Nah, 81 ditambah 9 sama dengan 90 ya. Kemudian dikurangi 54 dengan 27 kan sama dengan 81, dikurangi 4,5. Nah, ini sama dengan 9 dikurangi 4,5 kan sama dengan 4,5. Oh, ternyata ini benar. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban 1 dan 3, maka 1 dan 3 jawaban yang A. Oke. Lanjut nomor 28 ya. Tower triangle ya. Tower adalah sebuah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa, dibuat yang bertujuan untuk menempatkan antena atau radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Sementara triangle diartikan segitiga. Maka secara singkat, tower triangle adalah menara berbentuk segitiga yang digunakan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Pada prinsipnya, tower triangle 75% kekuatan terdapat pada tarikan pemancang. Jadi dengan menggunakan tarikan pemancang dengan jarak yang standar ya, mampu dibebani antena hingga seberat 50 kg. Desa-desa yang belum terjangkau jaringan internet sangat membutuhkan tower triangle ini. Karena itu seiring dengan kebutuhan internet di pelosok desa, permintaan tower triangle meningkat. Ini sumbernya ya dari kumparan.com. Apabila tinggi tower tersebut terdiri dari 4 stek ya, di mana setiap stek itu memiliki 10 meter panjangnya dan jarak patok ABC ke kaki tower 12 meter. Nah, pertanyaannya perkiraan panjang potongan kawat dari puncak tower ke patok adalah berapa? Nah, ini datanya adalah setiap stek ini adalah panjangnya 10 meter ya. Panjangnya adalah 10 meter. Ada berapa nih? Ada 4 ya. Ini 10, ini 10, ini 10, 10. Berarti semuanya adalah 40 ya. Ini semuanya adalah 40. Kemudian diketahui jarak patok ABC ke kaki tower adalah 12 meter. Inilah salah satu yang kita ambil, ini 12 meter. Sehingga kita copot, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, menjadi bentuk segitiga siku-siku. Ini panjangnya 40, ini panjangnya 12. Ya, kita akan mencari panjang potongan kawat ini panjangnya berapa. Nah, kita gunakan apa? Pythagoras.
Mencari panjangnya sisi miring adalah akar dari 40 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 40 kuadrat 106 ya, 1600 ditambah 144 ya. Kalau kita jumlahkan sama dengan akar dari 1744. Nah, akar ini memang nggak bulat, tapi pertanyaan adalah potongan kawat ya. Nih, perkiraan panjangnya ya. Nah, maka akarnya ini berapa kita cari. Kalau dari jawaban Anda perhatikan sini ya. Akarnya yang bulat kan ya, akar 160 itu kan 40 nih ya, 1600 nih lah. Kalau angkanya 1600 kan ketemunya 40. Kalau akarnya 225 ya, 2250 ya, kan sama dengan yang nih. Kalau 25 yang 50. Berarti ini angka itu harus di antara 50 dan 40. Jadi ini kita caranya itu, karena hanya perkiraan, kita ambil angka yang bulat 1600. Itu kan hasilnya sama dengan 40. Ya. Setelah itu 2500. Ini kan akarnya sama dengan berapa nih? 50. Nah, maka angka nanti harus di antara 40 dan 50. Angka berapa di sini? Yang tersedia adalah angka 42 meter. Nah, inilah yang dipakai data perkiraan panjang kawat. Oke. Sekarang nomor 29. Diketahui prisma dengan alas segitiga siku-siku ya. Sekali lagi alasnya segitiga siku-siku, jadi kunci kita. Panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 9 cm dan panjang sisi miringnya adalah 15 cm. Jika volume prisma itu 1080 cm3, maka luas permukaan prisma berapa? Nah, kita gambar dulu prismanya ya. Prisma itu atas bawah sama, di mana prismanya ini adalah prisma segitiga. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kita gambarkan sketsanya. Ya. Ini segitiga prismanya. Ini ke sana lurus ya. Yang putus-putus yang di dalam saja. Nah, ini prismanya ya. Nah, ini diketahui bahwa alasnya itu segitiga siku-siku. Misalnya siku-sikunya di sini ya, maka ada sisinya adalah 9. Nah, ini sisi miringnya nih adalah 15. Nah, kalau siku-siku 9, 15, maka kita dapatkan sisi miringnya, sudah tahu sisi siku-sikunya ya, sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ini sisi siku-siku yang satunya. 225 dikurangi 81 ya, kan sama dengan 144 ya. Akarnya 144 adalah 12. Ini panjangnya 12. Nah, kemudian diketahui volumenya 1080. Nah, ingat volume prisma rumusnya apa? Luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya apa? Ya, alas kali tinggi bagi 2 karena segitiga ya. Alasnya yang 12, tingginya 9 karena 15 sisi miring gitu. Maka 12 kalikan 9 bagi 2 dikalikan tingginya adalah T. Itu ketemunya volumenya nih 1080 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Kalau 9 kalikan 12 ini kan sama dengan 108 per 2 kalikan T sama dengan 1080 ya, 1080 kalau kita coret gini kan sama dengan 10. Jadi T nya adalah 2 kali 10 atau sama dengan 20. Tingginya 20. Nah, pertanyaan adalah berapakah luas permukaannya? Nah, luas permukaan prisma kan atas bawah segitiganya siku-siku, berarti 2 kali luas segitiga ditambah luas selimutnya ini. Caranya adalah mencari luas selimut adalah keliling segitiga atau alasnya nih dikalikan dengan tingginya. Oke. Nah, sekarang luas segitiganya ya ada 2, maka 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Berarti 12 dikalikan 9 per 2. Ditambah kelilingnya. Keliling itu adalah terdiri dari 9, 12 dan 15. Keliling alas ya. 9 tambah 12 tambah 15. Tingginya berapa? Yang tadi kita temukan itu dikalikan dengan 20.
Nah, ini kita coret duanya. 12 kali 9 adalah 108. Kemudian 9 tambah 12 tambah dengan 15 ya. Ini sama dengan 36 dikalikan dengan 20 ya, sama dengan 108 ditambah dengan 720, maka hasilnya adalah 828 ya. Satuannya cm persegi atau jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 30 ya. Untuk sesi ini yang terakhir adalah nomor 30. Anton seorang pengusaha souvenir. Ia mendapat pesanan souvenir gantungan kunci berbentuk limas persegi terbuat dari bahan fiberglass seperti pada gambar. Di dalam souvenir tersebut terdapat miniatur candi Prambanan dengan volume 10 cm kubik. Panjang diagonal sisi alas souvenir 6 cm dan panjang rusuk tegaknya 5 cm. Pertanyaannya, volume fiberglass dalam satu souvenir adalah. Kita gambarkan dulu sketsa dari limasnya. Limasnya berbentuk limas persegi ya, alasnya berbentuk persegi ya, sisinya sama. Ya, kira-kira seperti ini ya gambarnya. Ya. Terus limas itu ingat ya, atasnya lancip. Kalau atasnya dan bawah sama namanya apa? Prisma. Oke. Nah, ini diketahui bahwa diagonal sisi alasnya 6 cm. Diagonal sisi alas itu ini ya. Ini kita buat diagonal gini, ini diagonal gini. Nah, ini panjangnya semua 6. Kalau separuh berapa? Berarti 3. Terus panjang sisi tegaknya adalah 5. Ini panjangnya 5. Nah, kita akan nyari tingginya limas ini. Nah, kalau Pythagoras ada 3, sisi miringnya 5, ini tegak lurus, maka sisi tegaknya adalah atau tingginya adalah sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari volume limas ini ya. Volume sama dengan 1/3 luas alas kalikan tinggi ya. Luas alasnya bentuknya adalah prisma. Ini adalah segi 4 ya. Segi 4 inilah diagonalnya tadi adalah panjangnya 6. Maka bisa kita pakai rumus diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Dikalikan dengan tinggi ya. Berarti sama dengan 1/3. Diagonalnya adalah 6 kalikan 6 bagi 2 dan tinggi limas itu adalah 4 ya. Ini 3 kali 2 6 coret habis ya. 6 kalikan 4 sama dengan 24. Ini volume limasnya. Nah, pertanyaannya adalah volume fiberglass. Di dalam fiberglass itu terdapat miniatur candi Prambanan yang volumenya 10 meter kubik. Nah, kalau pertanyaannya hanya volume fiberglass saja, maka ini kita kurangi dengan volume candi Prambanan 10. Nah, 24 kurangi 10 sama dengan 14. Lengkapnya 14 cm kubik ya, atau jawabannya yang D, dodol. Nah, ini satuannya ya, dari aslinya seperti ini. Yang benar adalah satuan kubik itu pangkatnya berapa? 3 ya, pangkatnya 3. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, anak semuanya, inilah soal-soal SPD seperti ini ya. Anda harus familiar dengan soal-soal seperti ini. Nah, supaya kalian bisa dapat soal familiar dengan seperti ini yang cukup banyak, Anda perlu ingat bahwa besok ASPD itu yang buat adalah tim dari provinsi. Ya, sekali lagi dari tim provinsi. Maka saat ini tim dari provinsi sudah menyiapkan latihan soal ASPD-nya. Nah, sudah dibuat buku ya, judul bukunya adalah Siap Menghadapi ASPD. Nah, bagi kalian semuanya, saya yakin butuh sekali buku ini. Silakan nanti langsung Anda simak link di bawah ini. Bagaimana cara belinya, harganya berapa, sudah lengkap ada di sini. Di bawah ini silakan Anda simak link berikut ini. Oke, untuk sesi ketiga nih, 10 soal sudah selesai. Insya Allah ketemu pada sesi berikutnya. Kita bahas sampai selesai insya Allah di sesi berikutnya. Untuk kalian cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.